Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pukul berapa nih? Wih, pas. Pukul 2. Yuk kita ngumpul. Kita bedah Quran lagi ya. Mama Ayah sayangku. Oke, kita akan... Oh, Mama Ayah belum sending request. Oh, udah. Baru saya... Tadinya kan pakai batu. Oh, udah pulang? Kan tadinya pakai batu. Sekarang pakai batu. pakai rantai. aja rantai. Udah pulang. Ini dikasih. Iya. Cepat. Itu dikasih sama mana? Papa. Udah pulang, cuma Beli dikasih digagas. obat sama dokternya, nggak usah suruh nginep. Oh, oke. Mudah-mudahan tidak tertendang lagi ya, karena tadi pagi tertendang. Semoga bisa berjalan aman 1 jam ke depan. Halo Lilin Halim. Masih ingat Mbak Lilin, SM Nas? Udah ingat dong, suara Mahardika. Mbak Lilin, ada Mas Denny Malik, dan aku ingat waktu di Suara Mahardika itu Jalan Sriwijaya, ketika aku kena ulet bulu, terus udah gitu sama Ibu Fatmawati, terus sini terus dikasihin itu obat gatel-gatel, terus katanya sama Mas Denny Malik, udah sini dibukain aja bajunya. Terus sekarang pas udah tua gitu ketemu Denny Malik, sini Nas, mau dibukain lagi. Awas aja gue sikat. Disangka gue masih kecil, adiknya Soraya anak kecil. Udah gede. Nas, yes. Hari ini menarik topiknya, karena semakin kita masuk ke penghujung Ramadan, banyak topik-topik yang menarik untuk bisa dikaji. Kali ini pilihannya jatuh dengan topik manusia yang terpilih. Manusia yang terpilih, bahwa kok bisa terpilih? Padahal kan banyak nih manusia silih berganti, mati hidup gitu. Kalau misalnya menjadi terpilih, mau coba cari padanan kata yang ada di KBBI, nggak dapat persis. Ada istilah di Quran juga nggak dapat persis. Apa yang dimaksud dengan terpilih? Tetapi kalau mau coba untuk merunut kembali dari apa resume yang ada di dalam buku Iqra'ku, adalah manusia yang senang bermain. Jadi Allah itu sama manusia kan kita adalah manifestasinya. Mama Ayah bermain ya. Bermain yang hatinya gelisah. Ya. Bermain, karena bermain kenapa? Kenapa dia nggak bermain sama malaikat? Enggak, malaikat bukan teman main, patuh. Setan juga termasuk sebetulnya makhluk yang patuh. Cuma satu yang dia nggak mau patuh. Apa? Dia mau godain manusia aja. Tapi yang lainnya dia patuh. Coba perhatikan. Manusia itu diuji coba di situ. Karena nilai kepatuhannya diuji, nilai kemurniannya beribadah diuji, nilai kekuatan mentalnya diuji. Karena apa? Kita itu manusia sebagai manifestasinya Allah. Sehingga kalau mau coba disaring, difilter lebih dalam lagi, sepertinya ya, ini mendekati adalah manusia yang senang bermain. Senang bermain bagaimana? Satu, bahwa di surat 17 ayat 70 dikatakan bahwa hierarki manusia adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk ciptaan Allah. Artinya kalau dia menempatkan hierarki yang paling tinggi, artinya kita adalah makhluk dengan special design. Kalau kita mau beli tas yang mahal, kita bisa special design, limited edition gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, sebagai makhluk yang special design, dia akan memilih kita kalau kita ini bisa menjadi manifestasinya Allah yang lebih dekat dari urat leher, yang terhubung langsung dengan tingkat kesadaran manusia yang ada salurannya di sini. Bentuknya bagaimana? Masih ingat? Bahwa kehidupan yang dijalani manusia dari makhluk spiritual menjadi manusia
itu manusia itu hidupnya bermain. Ada waktunya awal dia datang, ada waktunya dia dewasa, ada waktunya dia tua, akhirnya dia menjadi tidak ada apa-apa lagi. Jadi bermain ini seperti olahraga. Ada ketangkasan, ada adu kesenangan, membuat kita manusia menjadi normal, sehat, dan ada alat dan sarananya di bumi, dan ada umur yang membatasi kita, kemudian medan permainannya adalah bumi, dan Allah sebagai wasitnya, dan malaikat yang nontonin. Jadi, karena kita senang bermain, seperti adu ketangkasan, ada di sebuah Netflix, Nas. Itu tayangan terkait dengan juara-juara dunia, yang dia mencoba untuk mencapai batas limit sebagai manusia. Mereka yang petenis handal dunia, mereka yang menyelam di dalam air kedalaman tertentu, yang mereka berseberangan dengan maut mereka sendiri. Tapi ini menarik untuk kita simak. Kita, manusia sedang bermain. Sejak awal keberadaan manusia, taman bermain kita seperti cermin yang membantu kita manusia untuk meneliti diri sendiri dan dunia di sekitar. Bermain adalah cara terbaik untuk mempelajari tubuh dan pikiran kita. Ini permainan paling berbahaya karena mendorong hingga batas akhir kita. Kemampuan antara mendorong kekuatan manusia sampai batas limit. Permainan yang sulit, sering menyakitkan, tapi juga bisa mematikan kalau eksperimennya terlalu over. Membantu kita tapi menjelajahi kemampuan. Atau bisa gila. Atau bisa gila. Semua orang punya alasan pribadi untuk memainkan permainan ini. Jadi selamat datang di taman bermain yang paling menakutkan sebab kita adalah manusia. Karena manusia penuh dengan uji eksperimen. Uji, semuanya diuji, semua dibuktikan, termasuk saya, termasuk mungkin Syahnas, mungkin termasuk teman-teman. Karena untuk menguji cobakan itu kita tidak tahu batas limit permainan kita, apakah kita sudah mendorong maksimal atau belum. Nah itu kan rasa penasaran manusia yang seringkali bisa menjebak, bisa juga membebaskan. Jadi kalau kembali lagi nih ke urusan yang senang bermain, kalau kita mau lihat, jadi siapa dong tokoh yang bisa dianggap sebagai proyek percontohan kenapa dia manusia terpilih? Masih ingat Nabi Musa? Kita buka di surat 20 ayat 41. Ayat surat Toha ini dikatakan demikian. Ayah bacakan ya. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Aku telah memilihmu untuk diriku. Allah mengatakan, aku telah memilihmu untuk diriku. Artinya ketika Tuhan memilih kita sebagai manusia untuk dirinya. Jangan sampai salah. Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan manusia pilihan atau you are chosen. You are chosen atau manifestasinya. Cermin. Kita itu cerminnya Allah. Tapi itu memang hidupnya digasrak banget dulu. Tergantung. Kalau dia menganggap bahwa ujian itu adalah petunjuk, maka dia akan bersedih sebentar, bersenang-senang sebentar. Tetapi kalau dia tidak merasakan kehidupan itu menjadi sesuatu yang mengerikan, mungkin ketika masuk ke dalam sebuah cobaan hidup, dia akan terjerumus dan tidak akan pernah keluar dari kesedihan atau kepahitan hidupnya, tergantung. Dengan demikian, ketika aku telah memilihmu untuk diriku, itu kan ceritanya Tuhan kepada Musa. Saya jadi berpikir, kenapa Musa yang dipilih? Musa dipilih secara khusus melalui sebuah misi. Dia memiliki tugas yang besar untuk memimpin kaum Bani Israel. Dia mendapatkan wahyu dalam kondisi masyarakat yang super keras pada saat itu. Dan dia mendapatkan kedekatan langsung dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Musa itu seperti kekasihnya Allah.
Al-Quran menyebutkan proses pemilihan ini ada istilahnya dinamakan sebagai istafa atau dipilih. Dipilih, kenapa dipilih ya? Kalau kita mau dipilih oleh Allah nih sebagai manifestasinya, sebagai makhluk yang dipilih olehnya, kita akan buka di surat Fatir. Surat Fatir itu surat 35 ayat 18. Mau baca? Ya. Surat Fatir, surat 35 ayat 8. baik, Mama Ayah. Halo Iis. Iis Sugiarto, nonton lagi. 358. Mbak Iis yang penyanyi 35 cantik zaman dulu itu kan? Sampai Iya, sekarang cantik. awet cantiknya. Iya. Enaknya apa? Punya restu Padang. Oh, kamu udah makan tuh nggak ngajak aku? Tuh Is, ditanyain Is. Hello sayang. Tuh, nggak diajak tuh Syahnas. Mbak Iis gombal kalau bilang sayang, aku belum diajak. Jadi sayangnya hanya ke Mbak Ayah. Lucu banget. Ya. Lanjut Mas. Surat Fatir ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Ayah, ini surah 35 Fatir Pencipta ya. Ayat 8. Ini tentang orang yang tertipu dengan amalan yang buruk tidaklah sama dengan orang yang tidak tertipu. Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini nyambung loh Mama Ayah, bahwa kebaikan itu, orang baik itu DNA. Orang jahat itu ya DNA juga. Maka kalau si orang jahat berhasil melakukan sejahat-jahatnya umat, artinya dia sudah berhasil ditunjuk menjadi emang orang jahat yang ditugasin untuk jadi penyeimbang, kurang lebih begitu. Maka kalau misalkan Allah maha membolak-balikan hati ya Allah tuh. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita bisa mengubah seseorang, lu jangan gede kepala, salah, salah. Karena yang maha membolak-balikan hati itu adalah Allah. Karena di surah 35 Fatir di ayat 8 itu ditegaskan. Jadi suka-suka Allah. Siapa yang dikasih jalan terang, siapa yang udah gelap gulita aja jalannya kepentok-pentok, emang udah ditugasin kepentok gitu. Iya. Begitu Dan kan? jadi ketika kita dipilih oleh Allah, bukan pengangkatan antara manusia dengan manusia. Beda ini. Mau dengan gelar, mau dengan panggilan-panggilan kesayangan, bebas antara manusia dengan manusia. Tetapi yang kita bahas hari ini, manusia yang terpilih, Allahnya yang menentukan. Apakah itu terlihat? Tidak, tidak terlihat. Apakah ada gelar yang tertulis di namanya? Tidak ada. Terpilih itu adalah menunjukkan bagaimana perilaku mulutnya, tangannya, kakinya itu bekerja seperti mensifati sifat-sifat Allah. Contohnya begini, kalau kita mau terpilih oleh Allah, sifat kita dari cara berpikir kita harus adil dulu. Kalau di otak kita masih pro kanan, pro kiri, masih membuat argumen-argumen yang membela diri kita, artinya kita masih belum terpilih. Karena sifatnya belum sama persis. Sifat adil harus mulai dari pikiran. Karena background saya hukum, hakim pun sebetulnya sebelum memutus sebuah perkara, keadilan harus ada di sini dulu. Baru hatinya memandu. Kemudian yang kedua, tipe orangnya ada surat 3 ayat 104. Dia tipe yang mencegah, bukan menghancurkan. Tidak ada orang yang dipilih oleh Allah, dia yang menyerang duluan. Tetapi dia nggak melakukan agresi duluan. Tetapi dia mencegah. Kalaupun terjadi pembunuhan, dia mempertahankan nyawanya dengan satu kondisi alasan. Tapi tidak menghancurkan. Terus
Kalau mau jadi dipilih oleh Allah, surat 21 ayat 107, kalau utusan-utusannya Allah, dia harus mampu merangkul semua ciptaan Allah. Nggak dilihat agama kamu apa, kamu makannya apa, kamu kaya atau kamu miskin, kamu bau atau kamu wangi, atau kamu adalah orang desa, saya orang kota, itu sudah di kepalanya tidak ada. Artinya dimensinya udah masuk. Dimensi itu kan sangat tipis, seperti satu garis tipis kayak begini. Ya. Kalau kita cara berpikirnya saja sudah adil, otomatis mulut tangan kakinya juga mengikuti. Kalau misalnya adilnya baru di mulut, masih bisa dimanipulasi. Ya. Oleh karena itu, dalam dunia akhirat, kehidupan kita bermain ini, ada surat 28 ayat 77 bahwa kita harus seimbang. Kita hidup bekerja dengan cara yang baik, mendapatkan penghasilan yang baik supaya akhirat kita juga dapat. Jadi tidak boleh meninggalkan dunia, hanya mau prioritas ketemu sama Allah tapi dunia tidak dijalankan. Justru kalau mau menjadi teman mainnya Allah, persiapkan bagaimana hidup di dunia. Berperanglah, berjihadlah, bersabarlah dengan lebih baik. Nah, justru yang disitulah Allah akan masuk menjadi manusia terpilih atau tidak, itu adalah hak prerogatifnya Allah, begitu. Karena orang yang terlatih untuk hidup, dia berjuang untuk menegakkan kebenaran, itu hal yang tidak mudah. Orang yang menegakkan kebenaran, kecenderungannya adalah orang yang tidak mayoritas. Orang yang memberikan takaran yang cukup, seperti di surat 26, Asyura 181 sampai 184 adalah mereka memberikan takaran yang cukup. Tidak pernah lebih dalam hidup. Cukup, mau apa cukup, cukup, cukup. Bisa mengatakan cukup, tahu diri, tahu batas. Ini manusia kan susah nih untuk masuk ke level tahu diri, tahu batas. Karena apa? Kita makhluk yang paling sempurna, makhluk yang memiliki kriteria sebagai makhluk special design, punya otak yang bisa melebihi kekuatan manusia lain atau Tuhan itu sendiri. Penciptaan cloning aja sekarang sudah banyak. Jadi, Mama Ayah, itu sebabnya mungkin alasan kita dikasih pandemi loh kemarin, karena kita nggak tahu diri gitu loh jadi manusia. Kan sebetulnya pandemi itu adalah mengajarkan secara tidak langsung apa arti kata cukup. betul, betul. Dan ketika kita merasa bahwa Allah sudah berdegup di jantung kita, ikut bermain di dalam proses hidup kita, rasa hatinya apa? Dia kayak ada kelegaan. Rasanya tuh lega. Biasanya kalau hidup kita merasa terhimpit, dadanya sesak gitu ya, atau punggungnya capek menjalankan kehidupan, tapi kondisi yang sesak dan capek ini, itu ada rasa nuansa yang lega, ada tidak takut, ada hal-hal yang dihilangkan, diambil. Bahkan di surat Al-An'am 6 ayat 165 dikatakan, aku meninggikan dalam beberapa derajat di antara manusia. Kalau Allah sudah memilih kita, dia akan meninggikan dalam beberapa derajat. Jadi saya berpikir ulang, kalau manusia katanya makhluk special design, terus dia menjadi naik lagi kastanya, menjadi orang yang terpilih, Allah menjanjikan meninggikan derajat beberapa dari manusia lain. Bentuknya apa? Nggak ada gelar, nggak ada titel, nggak ada urusan haji atau tidak haji, tidak ada. Tetapi itu haknya Allah, karena kalau dia bermain, dia memposisikan itu. Maaf ya. Ini kan karena kebetulan ngomongin haji. Mama Ayah tahu nggak? Kita itu dipanggil Hajj di sana karena kita tuh pendatang loh. Betul. Jadi sama orang lokal, sama orang warga setempat, warga lokal, kita itu dipanggil Hajjah gitu ya. Karena kita adalah orang luar yang datang ke tempat itu, tamu. Tapi jadi dipanggilnya Hajj. Kita pulang,
Kita itu ke tanah air kan udah homeland kita, tanah asal kita, maka panggilan itu sih harusnya udah nggak cocok, begitu ya. Tapi jangan marah nih, buat yang demen dipanggil Pak Haji sama Bu Hajah, jangan marah. Ini mah cuman pendapat aku si bodoh ini. Jangan marah, jangan marah. Anda yang betul, aku yang salah. Tapi ya sudah. Itu bukan predikat soalnya harusnya. Bukan. Itu hanya panggilan ketika kita datang ke negara orang, mau beribadah, orang yang mau menjalankan sebuah ibadah, dipanggilnya Hajj. Tetapi ketika pulang pada tahun 19 berapa ya, waktu Belanda masih menjajah Indonesia, untuk mendata orang-orang Islam yang memiliki keleluasaan rezeki untuk bisa berangkat ke tanah Mekah, ketika pulang jangan sampai membawa ajaran-ajaran keras. Oleh karena itu mereka yang pulang diberikan titel nama itu, tapi keterusan sampai sekarang. Dah, selesai sampai di situ. Kemudian selain dia meninggikan dalam beberapa derajat yang tadi di antara sesama manusia, kitab Al-Quran itu diwariskan. Jadi kalau kita bicara waris, kalau antara orang tua dengan anak, itu kan ada warisan harta, warisan kebendaan. Ini kitab yang diwariskan. Surat 35 ayat 32, Nas baca. Jadi Quran itu diwariskan sama Allah kepada si manusia yang terpilih ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang tingkat-tingkat umat Islam yang menerima Al-Quran. Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi diwariskan pun ada dua sifat. Ada yang memang dia akhirnya menganiaya diri sendiri, ada yang memang lebih dahulu berbuat baik. Jadi itu akan diuji kembali ketika orang dikasih waris. Diwariskan artinya kan dikasih pemahaman ya, Nas. Kalau Quran, pemahaman apa yang ada di dalam isi Al-Quran ini. Bukannya diwariskan dalam bentuk kebendaan buku, bukan. Tetapi pemahaman bagaimana untuk bisa masuk ke dalam energi yang lebih dimurnikan. Begitu. Kemudian dijelaskan lagi di surat 15 ayat 9, Al-Hijr. 15 ayat 9 berbunyi adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Masih ingat nggak kemarin surat 75 ayat 16-19, jangan cepat-cepat lidahmu membaca Al-Quran, atas tanggungan kamilah penjelasannya, atas tanggungan kamilah dikumpulkannya di dada. Nah, itu proses ketika orang datang ke Quran dengan niat. Jadi sebetulnya niat itu dalam hidup manusia memiliki kekuatan yang besar untuk mengatur kehidupan manusia setiap harinya. Jadi kalau niat, misalnya kita puasa deh paling benar. Ketika kita niat puasa, artinya kan otaknya sudah terprogram. Saya tidak makan, tidak minum. Dalam satu hari pun kita tidak akan resek badannya. Untuk nagih-nagih makan atau minum, atau narik kopi, atau nyari susu, nyari snack. Tapi coba kalau misalnya di hari yang bukan bulan Ramadan, terus kita nggak niat nih, telat aja makan pagi, perutnya gasnya udah mulai naik. Telat makan siang, udah mulai gasnya nggak bagus. Sore udah mulai demam badannya, itu kejadian. Sehingga niat itu adalah sesuatu yang sangat besar bagi setiap manusia. Dan bagaimana cara kerjanya? Adalah manusia yang terpilih itu adalah aturan Allah yang otomatis antara malaikat dengan manusia. Surat 22 ayat 75. Surat 22 ayat 75 ini bergandeng dengan 75 ayat 16-19 yang tadi. Bagaimana cara malaikat dan manusia memberikan pemahaman yang jelas yang dikumpulkan di dada dan berdasarkan
keterangan daripada malaikat, manusia mengikuti. Mengikuti artinya apa? Ketika nggak paham Al-Quran, jangan paksakan. Biarkan nanti ada waktunya secara bertahap. Ini contohnya. Jadi tidak berpaling dari ketauhidan. Jadi saya berpikir gini, manusia yang terpilih adalah kayaknya begini nih Nas. Manusia yang punya koneksi yang bagus, ihdinas siratal mustaqim. Kita nggak tahu ujungnya kita mau kemana. Kayak bisa kita ke Bandung, kita tahu bentuknya kota Bandung seperti ini. Tetapi ketika buka Quran, dia tidak pernah memberikan ujungnya itu gambaran yang pasti. Tetapi yang penting, kita hidup supaya aman, matinya tenang, adalah kita masuk ke jalannya yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya ihdinas siratal mustaqim itu apa? Ketika kita masuk ke dalam Al-Quran, kita datang kepada Al-Quran, murnikanlah. Memurnikan, itu penting. Memurnikan tujuan. Tidak ada di situ adalah transaksional. Saya mengucapkan 10 ayat, kemudian saya akan mendapatkan penggantian. Bentuk apapun. Kemudian surat 39 ayat 2 demikian. Surat 39 ayat 11-nya, menyembah pun harus dimurnikan. Ketika melakukan ritual sholat, melakukan ritual puasa, melakukan ritual apa saja, murnikan. Bisa nggak kita memurnikan dari budaya, kita filter, dimurnikan, kemudian kita masukkan ke dalam denyut jantung itu. Realitanya susah, tetapi bisa dicoba. Bagaimana di surat 39 ayat 14, menjalankan kehidupan itu memurnikan, dimurnikan. Bagaimana kita yang sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi murni rasa Tuhan itu tetap hidup. Dari yang kemarin kita bahas soal zikir, bagaimana supaya mulut tangan kaki kita sesuai dengan bunyi zikir denyut jantung kita sendiri yang punya 4 suara. Jadi melihatnya begini nih, konsep selanjutnya. Oh, kalau begitu saya harus mencari sebuah mekanisme yang bisa memberikan satu bentuk gambaran. Mekanismenya adalah begini. Manusia yang terpilih bukan manusia yang sibuk membicarakan langit. Oh. Bukan manusia yang sibuk membicarakan langit, melainkan ia tidak habis diterangkan oleh mekanisme yang hidup di dalam denyut jantungnya. Nggak ada kata capek. Nggak ada kata menyerah. Full energy. Itu tuh saya sebagai manusia biasa mencoba untuk merasakan itu. Dan itu bekerja. It works. Bukan hanya sibuk membicarakan langit, urusan dosa, urusan surga neraka, urusan ini itu, ilustrasi yang hanya angan-angan kosong. Membicarakan langit itu kan seperti angan-angan kosong. Kita bermimpi nggak apa-apa sekali-sekali. Tetapi yang dipilih, dia yang tidak pernah habis diterangkan oleh mekanisme denyut jantungnya sendiri. Bentuknya apa? Dia tidak pernah kehilangan energi. Mekanisme manusia menjadi manusia pilihan menurut Al-Quran, maka prosesnya bisa dipahami sebagai, ingat nih, proses yang bisa dipahami sebagai hubungan usaha manusia dan kehendak Tuhan match. Usaha manusia sama kehendak Tuhan match. Ini berulang kali loh setiap hari ya. Kita tuh kayak diingatkan oleh ayat-ayat yang kebetulan Mama Ayah menyampaikan ini. Ini berkali-kali diingatkan
Dan saya juga berkali-kali kayaknya nulis di caption, coba deh diteliti dulu, diselidikin dulu perjalanan hidupnya. Kalaulah ini ada masalah, kalaulah itu ada masalah, kepentok lagi, ketiban lagi, kegiles lagi, jatuh lagi. Loh kok ketutup ya nih pintu, mau coba buka begini tetap aja ketutup. Yang coba di sini akhirnya ketutup juga. Ini gimana sih? Aduh, kayak mau dijedotin aja nih pala, begitu ya. Nah, ini nih berulang-ulang nih, coba deh. Kalau kita mempekakan ya indera pendengaran kita, usaha dulu. Jangan ngomongin langit. Usaha dulu. Beresin urusan bumi. Jangan kayak apa-apa take it for granted gitu loh. Semua kayaknya semuanya kudu begini sewayahnya teh begini, emang kenapa gitu. Nak aja loh, diketok nanti palanya gitu loh. Jadi emang sengaja kayak dipersempit, dipersulit, pokoknya susah ya karena ini gitu loh. Karena memang ada yang kita nggak beres nih hablum minanas kita. Jangan quantum leap duluan, hablum minallah gitu loh. Hablum minallah itu akan menyertai ketika hablum minanas kita tuh udah. Wih, bentar lagi Hajah Syahnas Natasha hak. Gak bisa. Kata orang yang berhijab, aku gak bisa begitu. Gak pantas. Jangankan memberikan penyadaran, cium bau surga aja gak pantas aku katanya gitu. Ya, gak udah deh, gak apa-apa. Aku cium bau bunga mawar aja di bumi. Bunga melati. Jadi balik lagi, usaha manusia dan kehendak Tuhan match. Kenapa jadi usaha? Ayo buka surat Yasin ayat 65. Oh, ini ayat yang selalu menggoda pikiranku untuk mencari mekanisme. Lama nih cari mekanisme omongan yang tadi. Bagaimana supaya saya sebagai manusia terpilih? Karena kalau terpilih pasti aman hidupnya, matinya juga aman, begitu ceritanya. Apa yang ada di Quran kan begitu. Kan kita sumbernya Quran. Terus dikasih tahu di sini di surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kita udah mati. Yasin tuh surah berapa ya? 36. Apa yang mereka dulu usahakan ketika mulut tangan kaki ditutup, maka akan memberikan kesaksian apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi kita kayak nonton film kita sendiri. Apa usaha-usaha kita. Kalau misalnya dalam hidup, ternyata raportnya tidak punya usaha. Dalam proses dari mulai kita lahir rekamannya, cuma sedikit usaha kita. Usahanya itu apa? Merubah takdir, merubah nasib, membantu, memerdekakan orang. Itu salah satu usahanya. Lanjut, Mas. Udah? Nomor ayat 66. Enggak, 65 yang tadi. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi fix ya, firm ya. Afirmasinya pas, dikunci di situ. Jadi usaha sama kehendak itu harus satu garis lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ternyata persoalan ihdinas siratal mustaqim di kehidupan manusia modern sekarang tuh kita bukannya krisis iman tapi lebih kepada krisis bagaimana pemahaman tentang pikirannya sendiri. Kita itu saking mengatakan bahwa manusia itu hebat, superpower, otak kita itu tidak ada batasnya. Karena memang pikiran kita tidak ada batas. Yang ada batasnya adalah tubuh kita, iya. Tapi pikiran kita nggak ada batasnya. Jadi pikiran ini
kalau kita hanya mengatakan, oh ini mekanisme kognitif atau cara berpikir kita. Tapi kenapa, pertanyaannya ini yang ditimbulkan, kenapa manusia terus-menerus mencari makna? Terus dia bertanya mengenai makna hidupnya. Saya pun bertanya, apa maknanya? Kadang melampaui kebutuhan biologi saya sendiri. Terus, saya kenapa kesadarannya tuh tidak pernah puas? Saya mau bongkar lagi cara berpikir saya, supaya saya bisa mendapatkan makna yang lebih dalam, bukan hanya sekedar bertahan hidup seperti binatang. Kalau binatang, mereka makan hidup untuk bertahan hidup. Kita juga bertahan hidup dengan kualitas pemahaman yang dalam. Anehnya lagi, kalau kita mau coba gali lebih dalam, Inas, mengapa pikiran manusia selalu bergerak menuju pertanyaan tentang keadilan, kebenaran, dan juga mengenai urusan ketuhanan. Sepertinya pikiran manusia bergerak menuju pertanyaan yang kurang lebih sama. Kita bicara soal keadilan, kita bicara soal kebenaran Tuhan yang pro kontra kelompok A, kelompok B, kelompok C, perang sampai sekarang negara, itu karena kebenaran yang dia anggap menjadi kebenaran mutlak. Tuhannya pun yang mereka sembah bisa menjadi Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan yang dimurnikan. Jadi kadangkala analisis rasionalku adalah bagaimana menyingkap suatu yang memang sering luput dari pemikiran kita manusia. Jadi kalau saya sebagai manusia bernama Soraya, saya akan mulai dari pengamatan masuk ke dalam dirinya sendiri. Batinku yang aku nilai. Mati. Aku jadi ngelamun kayak emang kita tuh nggak boleh main-main sama orang yang apalagi orang tua ya yang udah meninggal atau siapapun yang udah meninggal, agak repot kita ngeberesin hidup gitu loh. Karena itu yang kayak tadi yang Mama Ayah bilang, banyak sangkutannya, repot. Jadi kalau misalnya kita nyakitin orang, Mama Ayah tuh betul gitu. Kalau orangnya masih hidup, mending lu tanya deh. Lu punya ganjelan nggak sama gue? Takutnya besok gue meninggal nih, gitu loh. Ya kan? Itu benar. Soalnya kalau udah keburu meninggal, apalagi ketika kita mengkhianati orang yang udah meninggal, kita nipu, atau apapun lah gitu loh. Kita melakukan sesuatu yang gak pantas, ini agak repot nih ngeberesin utang ini nih. Bagaimana kita mau terpilih? Urusan hati kita aja belum bersih untuk urusan yang tadi Nas ngomong. Iya. Saya terpilih menjadi pemain utama di dalam perlombaan basket. Ketika saya terpilih sama tim basket nasional, maka saya memenuhi kapasitas yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Punya kapabilitas yang cukup. Betul. Mama Ayah betul nggak kalau begitu orang yang terpilih itu nggak akan bilang terpilih. Sama seperti layaknya orang yang ikhlas tidak akan pernah menyebut, hey Soraya, gue mah ikhlas ya nolongin lo. Nah kalau dia udah nyebut artinya sebetulnya dia tidak ikhlas. Orang yang terpilih tidak akan nyebut, aku terpilih. Artinya memang dia butuh validasi untuk lebih kelihatan makomnya tinggi dibandingkan orang yang ada di sekitarnya. Sama kayak orang pengen haus validasi dibilang dia pintar. Karena nggak bisa bilang aku pintar. Yang mesti menyebut bahwa orang itu pintar adalah orang lain. Nggak boleh dia, gua mah ya surga mah belok kanan, gua kuncennya. Nanti diusir loh dari studio. Itu gangguan jiwa tuh udah mulai, udah mengsle. Karena manusia itu kan tempat uji cobanya di pikiran ya. Pikiran manusia sama batin itu tempat uji coba tuh.
kalau pikiran sama batinnya tidak satu jalur, satu garis lurus, pasti korslet. Kalau pikirannya ngaco, pasti batinnya ngaco. Lihat aja, cara dia ngomongnya kelihatan. Karena kalau lihat di Allah nih, kenapa sih Allah di surat 10 ayat cepet, masih ingat nggak ayat 100 ayatnya Pak Ogah? Masih ingat nggak? Allah dia disuruh kita untuk mikir, menggunakan akal. Allah akan menimpakan murka kepada orang yang tidak mempergunakan akal pikiran. Kenapa sampai murka banget sih? Ini nih, coba ayah bikin satu formulasi yang membuat kekuatan pikiran manusia itu adalah berdimensi ilmiah, ilahiyah maksudnya, berdimensi ilahiyah. Karena bukan hanya tempat menganalisis data, bagaimana kita mengaktifkan otak kita lebih tajam berpikir menjadi manusia, tapi kita juga diberikan penafsiran yang mengandung arti. Kalau Al-Quran, saya tidak berani menafsirkan, tapi kalau bicara hukum, saya dilatih untuk menafsirkan hukum-hukum terkait dengan pasal-pasal yang ada. Karena memang hukum penafsiran kalau belajar hukum. Tetapi kalau belajar kedokteran, kita nggak bisa penafsiran. Karena ada angka-angka standar yang perlu kita pakai pedoman supaya kita nggak ngaco mengobati manusia lain. Nah, balik ke Al-Quran, kita tidak bisa pakai kita punya persepsi, tetapi kita perlu menggunakan rasio. Itu yang membedakan. Tetapi rasio saja kan bisa nggak cukup. Pengalaman religius seseorang, kemudian pengalaman keindahan terkait dengan ibadahnya, itu kan hanya sebagai dimensi ketenangan dirinya yang sifatnya tidak absolut, tidak menetap. Dia tentatif, hanya sementara waktu. Teralihkan pikirannya. Ternyata manusia sepanjang hidup itu dalam bentuk horizontal makna, Nas. Jadi maknanya itu horizontal, bukan vertikal. Kalau horizontal artinya ini, bagaimana hablum minanas ini. Jadi horizontal makna ini lebih luas daripada sekedar bagaimana kita kalkulasi rasional kita. Kalau kalkulasi rasional kan dia lebih kepada pakai sesuatu yang menajamkan analisis. Kita mencoba menjadi manusia yang mengkritisi diri sendiri, bahkan membongkar ulang cara berpikir kita sebagai manusia, agar selalu tajam, seperti pedang yang terus diasah. Bahkan menariknya, urusan hablum minanas sama hablum minallah ada di kitab Injil. Hari ini saya baca di salah satu sahabat saya, Lauren Chandra, terkait dengan surat Markus, surat 12, ayat 2931. Dia mengatakan, hukum Mama pertama. Ayah, aku tuh seneng loh kalau kamu tuh bedah Quran bersama agama-agama lain ya, yang juga mereka membedah Alkitabnya mereka masing-masing. Gitu. Aku senang. Jadi kita tuh mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Cakep lu, pinter. Ya, dan persamaannya adalah di hukum Injil, hukum pertamanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap budimu, akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hukum pertama di kitab Injil, Markus 12 ayat 2931, itu padanannya kesamaan di Quran adalah 112 ayat 1, surat An-Nas. Dia yang Maha Esa. Demikian juga di Al-Baqarah ayat 163. Tetapi untuk hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah kesamaannya di An-Nisa ayat 36 dan juga surat 5 ayat 2. Tolong menolong. Jadi mau agama apapun, benang merahnya sebetulnya mengarah ke arah jalan yang sama tujuannya. Cuman jalan yang berbeda, tetapi directionnya sama. Lurus, lempeng. Lurus.
Terus, Ihdinas siratal mustaqim. betul, Lurus. lurus, nggak belok. Agama tauhid lurus. Agama tauhid. Tauhid itu Islam harus tauhid, Injil harus tauhid, Zabur harus tauhid, Taurat harus, apapun tauhid. Karena keesaan kita bicaranya. Dan ayah coba bikin ini. Tuh. Wow. Ini baru nih bikin, nggak ada di bukuku. Ringkasan mekanisme. Nanti ya, difotokan, kemudian nanti Nas bisa sandingkan. Aduh, aku sebel banget tau nggak, lagi belajar begini ada bunyi krok, Apa itu? krok. Gilang mainin kursi, nggak penting banget kan? Ganggu tahu. Lanjut Mama Ayah. Jadi ringkasan mekanismenya, satu, niat dan usaha untuk mencari kebenaran. Kemudian yang kedua, Allah yang memberikan hidayah. Masih ingat ya? Usaha sama kehendak harus sama. Kemudian manusia diuji untuk memurnikan Tuhan, keimanannya. Kemudian dia istiqomah atau tidak. Konsisten atau tidak mempertahankan. Balik Dan kalau lagi kemarin nih istiqomah. Dan manusia yang mendekat dengan Allah adalah ketika uji filterisasinya itu berhasil, murni dia. Tapi lucunya juga di sini, ayah ngambil ada satu istilah, ditarik. Kenapa hati kita selalu ditarik ya Nas ya? Ketarik gitu. Jadi ketarik itu bisa dua jalan ya Nas. Ada orang yang hatinya ditarik condong pada kebaikan, ada orang hatinya yang memang DNA-nya jahat, dia ketarik untuk pada kejahatan. Baik dia mau beriman, mau dia beribadah, itu nggak akan bisa kembali. Ya udah begitu aja. Makanya jadi manusia baik relatif, bandel harus, tapi nggak boleh jahat. Nih ya, aku mau ngomong kayak begini. Kan kadang ya ada orang yang mengatakan begini, jadi perempuan tuh jangan seksi-seksi, mengundang maksiat. Terus aku berpikir begini, sebagai seorang aktivis ya, aku nggak menyalahkan pandangan itu. Sekali lagi teman-teman jangan digoreng ya, nggak usah dipotong-potong, digoreng kemudian disebarluaskan norak tahu. Nah ini kalau mau ngomong tuh yang utuh. Jadi begini nih, menurutku kalau misalnya ada laki-laki yang tergoda sama perempuan ya, emang otaknya dia DNA-nya udah begitu. Karena nggak usah perempuan menggoda, perempuan lagi duduk manis anteng-anteng di kereta itu bisa jadi bahan disiksa sama dia. Karena otaknya emang udah jahat, udah kotor, udah emang pengen nggak usah diterusin ya karena ini acara agama gitu loh. Akan tetapi emang yang nggak beres otaknya. Ini sama nih dengan puasa. Maaf ya, jangan marah sekali lagi. Gue sih mohon maaf mulu sama orang. Nggak usah ditutup-tutup itu kedai makanan. Kalau misalnya Anda batal berpuasa karena lihat orang makan dan minum yang dingin, kemudian ada embun esnya enak, cendol, siang-siang gitu ya. Lah, emang salah lu, imannya aja nggak kuat untuk mempertahankan puasa. Kalau kau batal puasa, itu yang perlu disalahkan bukan orang yang makan dan minum depan kita. Tapi emang kitanya sendiri aja kurang kuat imannya buat berjanji puasa sampai selesai. Semudah itu. Betul. Sangat betul. Jadi yang punya persoalan manusia itu adalah pikirannya. Betul. Dan hatinya condong pada yang mana. Tapi kalau mau kembali lagi menjadi manusia yang dipilih atau terpilih, kalau Allah sudah menetapkan jiwa manusia yang dia kehendaki, maka janjinya ada 4. 1, Allah akan membuka hati. Surat 6 ayat 125. Mungkin dibacakan saja supaya lebih cepat. Ya. 6 ayat 125 adalah tentang bagaimana ia melapangkan dada dan menerima petunjuk. Yang kedua, dia akan meningkatkan kesadaran spiritual sebagai makhluk awalnya manusia. Itu di surat 13 ayat 28, surat 6 ayat 122, surat 39 ayat 22. Kemudian janji yang ketiga, Allah memudahkan jalan kebaikan. Dia akan memberikan contoh di surat 92 ayat 5 sampai 7.
Dan yang keempat, ketika ujian setelah dekat karena merasa ditarik, ketika kita ditarik itu sebenarnya lagi diuji. Kenapa kita harus diuji? Seperti surat Al-Baqarah 155 sampai 157, bahwa kita akan diuji, kuatkah iman kita untuk tetap bertahan. Kemudian Allah akan menyaring lagi, apakah niat kita benar memastikan kembali. Kemudian ketika dipastikan niatnya sudah benar, Allah akan memurnikan hati kita. Itu surat 2 ayat 155, 157. Karena Allah menjanjikan di surat Al-Baqarah ini diberikannya petunjuk. Oleh karena itu, dalam surat 2 ayat 155 sampai 157, gangguan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang ditarik, dia punya hatinya oleh Allah ke arah kebaikan, dia akan dapat gangguan. Gangguannya, tapi kalau dia bertahan, dapat pahala berturut-turut. Katanya 2 kali lipat, tapi saya nggak pusing dengan angka. Pahala artinya kemudahan aja lah. Gitu. Kemudian dia berusaha ketika sedang diuji, dia menolak sesuatu yang buruk dengan yang lebih baik. Bahkan kita melakukan sesuatu, orang tidak mengucapkan terima kasih, tidak ada masalah. Itu ada surat ayat Al-Quran. Iya. Kemudian dia paham bahwa surat 7 ayat 11 sampai 42, permusuhan syaitan itu dengan manusia adalah egonya sendiri. Ego kita ketemu dengan ego orang lain. Itu namanya syaitan. Iya. Karena menariknya Nas di surat Al-A'raf, kita itu manusia dikepung. Satu oleh jin yang ada yaitu bentuknya bisikan. Kemudian dari setan datang dari depan, belakang, kanan, sama kiri. Jadi kita dikepung. Tetapi yang suka bisik-bisik di sini, bukan bisik di kuping, di otak kita, ketakutan dan lain-lain, itu adalah memang sudah ada paket. Jadi kayaknya kalau kita lahir sebagai manusia, paketnya dapat seperti itu. Jadi banyak nih kayaknya jinnya, Mam. Push di otak gua. Iya, bawaannya tuh jahat aja sama orang. Lanjut. Terus di sini ada janjinya. Mau ketemu sama Allah, Nas harus baca. Sebelum kita mati. Surat 84 ayat 6. Surat 84 ayat 6. Dan kita pasti ketemu Allah ketika kita setelah mati. Itu nggak usah kita masalahkan. Tapi sebelum matinya ini nih. Buktiin dulu dong. Masa hidup nggak ada pembuktian? Mana upayanya? Ya. Udah? Ayo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-insyikok, terbelah. Oke. Tentang orang-orang mukmin menerima catatan amalnya di sebelah kanan dan akan menerima pemeriksaan yang mudah. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Artinya apa dari kalimat itu? Menuju. Pasti ketemu mah pasti. Ya, tapi kita sedang menuju kan? Iya, dan kita mesti sungguh-sungguh nih jalannya. Betul. Jangan selingkuh sama Allah. Iya. Dan kalau misalnya di Al-Baqarah ayat 28 dikatakan, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi kalau yang saya bacakan nggak ada masalah, kita pasti akan ketemu, ada perhitungannya. Tapi nggak enak kalau dihitung-hitung. Tapi yang jadi persoalan ayat yang dibaca sama Syahnas, bahwa kita menuju. Kalau menuju artinya dalam proses perjalanan. Saya sedang menuju ke Bandung. Belum nyampe Bandung, masih di jalannya, masih dalam proses. Nah kita sebetulnya ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan menuju kepada hadiratnya Allah. Jadi kalau misalnya memang kita berencana mau memiliki mental yang bagus, ya kita harus belajar untuk menyadari bahwa diri kita itu bisa di-push over limit. Pikirannya. Pikiran Udah yang... belum?
terukur, itu adalah Ya. pikiran yang sebetulnya tidak akan membuat kita gila. Kan banyak yang mengatakan, jangan mikir terlalu abstrak, nanti kamu gila. Enggak. Ya. Pikiran tidak akan menjadi gila kalau kita tahu belajar membongkar cara berpikir kita, mindsetnya ditata ulang. Nggak cukup bagus, bongkar lagi, mindset ulang. Bongkar lagi, mindset ulang. Lama-lama kita punya kepadatan cara berpikir. Itu nggak akan gila, yakin. Begitu, Nas. Boleh nanya nggak? Ya. Kenapa ketika orang salah tentang persepsi ke kamu diem aja sih? Karena tugasku hanya menyampaikan dan bekerja tanpa legitimasi dari orang lain. Lu dihina satu Indonesia loh. Biarkan. Lu nggak ada otaknya kali atau nggak punya hati? Siapa? Lu. Gua? Ya enggak dong. Iya. Enggak dong. Kalau lu nggak punya otak kan artinya omongan jahat orang nggak lu pikirin. Kalau lu nggak punya hati, artinya omongan jahat orang nggak nyelekit di hati lu. Jangan-jangan emang lu nggak punya otak, emang lu nggak punya hati. Salah. salah. Otak dan Gimana yang hatiku betul? lebih tinggi daripada otak hati mereka yang membicarakanku. Ketika otakku ditinggikan, ketika hatiku ditinggikan, apa yang memantul ke dalam tubuhku tidak memberikan reaksi apapun. Kalaupun bereaksi hanya sedikit, tapi tidak melukai. Oke. Itu. Lagi ya. Oke. Boleh nanya ya? Diuji. Iya. Gua uji Dr. Soraya Jasmine Haq. Gua uji. Nah, Apa? pertanyaan selanjutnya, gue mau nanya gini. Jadi Mama Aya tanpa ayat-ayat, kalau menggunakan feeling, maka sebenarnya kalau kita ketemu sama orang yang terpilih, maka kita gak gelisah karena nyaman, begitu? Kalau kita duduk di sebelahan sama orang, tidak menjadi orang yang lebih banyak bicara. Ya. Tidak talkative. Tidak menjadi orang yang ingin mempertontonkan kecerdasannya, mempertontonkan cara berbicaranya yang sangat indah, atau mempertontonkan semua hal. Karena mempertontonkan itu adalah makanan ego. Ketika makanan ego mempertontonkan sesuatu itu tidak, saya ambil pintunya ditutup, saya aman. Aman dengan semua apa yang kulakukan. Karena dalam hidup ada dua jalan yang diambil. Satu, jalan profesionalitas, harus dilihat orang. Karena ini bagian dari pekerjaanku memberikan contoh. Tetapi kalau urusan ketuhanan, pintunya ditutup. Ini hanya urusan saya dengan Tuhan yang bekerja di dalam tubuh. Gila, lu dalam banget. Jadi nih ada ya, buat teman-teman mesti tahu nih, ngebujuk Mama Aya ya, bikin 2S urusan bedah Quran tuh setengah mampus. Nah, aku cuman bilang begini, lu lihat ya kakak kita yang pertama meninggal mendadak. Jadi besok-besok kalau kita meninggal mendadak, kita udah punya legacy. Paling tidak kalau misalnya Mandro buka, jangan kencang-kencang, kaget gitu. Jadi bisa bilang begitu sama malaikat. Pelan-pelan aja ngomongnya gitu. Udah ngapain, Nas? Nemenin Mama Aya 2S. Ya Allah, lihat dong, pasti nonton 30 hari, Bo. Tidak pernah ada satupun yang terlambat. Betul. Iya. Terus nanti katanya, nah aku tuh kan yang Mama Aya kemarin, pokoknya aku merindukan orang makhluk-makhluk dimensi itu bilang, Nas. Assalamualaikum, Nas. Kayak teman-teman Mama Aya kalau manggil. Nas, gitu kan. Nas pakai apa sih gitu. Lama amat. Tetapi kalau kita sudah sering ngobrol, frekuensinya makin sama, kita tuh kayak dikasih nomor, kayak kode, Nas. Manusia itu kan sebetulnya sebelum nama apa sih? Kita kan makhluk yang diberikan nama. Tapi sebelum kita dapetin nama, kita tuh siapa?
Nah, nomor kode itu yang nanti akan kita bahas di surat 6 ayat 122. Kita akan bertemu lagi di bawah cahayanya Allah dan kita bisa tahu kode itu. Masya Allah. Tutup, sikat sayang, sikat. Sampai besok. Awas, panjangan dikit nape.